Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang persona of sustainability manufacture. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Mas Adam Izudin, kemudian ada Pak Bonifacius Suisarjo, kemudian ada saya sendiri yaitu Rizky Arifurdian. Next slide. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perusahaan Epson atau bisa kita kenal dengan Seiko Epson Corporation. Adalah suatu perusahaan elektronik multinasional asal Jepang dan salah satu produsen printer dan peralatan terkait informasi dan pencitraan terbesar di dunia. Epson saat ini telah berkontribusi dan akan selalu berusaha memecahkan permasalahan sosial melalui produk dan layanan, serta akan terus berupaya memenuhi tanggung jawab sosial dan menciptakan nilai bersama untuk mencapai keberlanjutan dan memperkaya masyarakat bersama pelanggan dan mitra dari Epson dari perspektif jangka panjang berdasarkan prinsip perilaku perusahaan yang didasarkan pada gagasan membangun kepercayaan sosial, konsep yang mendasari filosofi dari manajemen Epson. Next slide. Bisa kita lihat di sini yaitu dari produk Epson ada printer tipe analog, ada cartridge hingga inkjet resolusi tinggi. Kemudian untuk produk-produk yang lain bisa kita lihat yaitu scanner dan dokumen center. Hingga saat ini Epson terus melakukan inovasi dalam hal teknologi. Salah satunya yaitu dari sistem inkjet dari printer mereka, yaitu teknologi terbaru. Epson menggunakan printhead precision core piezoelectric yang canggih dengan teknologi presisi tinggi atau MEMS, bisa disingkat menjadi microelectromechanical system terkini untuk printer. Dari head inkjet piezoelectric ini lebih hemat daya dan karena bebas panas maka kompatibel dengan semua jenis tinta. Sejak tahun 1984, head inkjet Epson telah berevolusi dalam 3 generasi menjadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih ringkas. Ini untuk bentuknya sendiri kita bisa lihat di bagian di samping. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adam. Terima kasih Mas Hari atas presentasinya di slide sebelumnya. Selanjutnya itu tentang persona yang akan dibangun oleh Epson sendiri, yaitu tentang pemecahan sosial dari produk-produk yang akan dibuatnya. Dari data-data yang kita dapatkan, ada 3 jurnal yang membahas tentang customer yang ingin membeli sebuah produk yang mendukung akan keberlanjutan. Jurnal-jurnal tersebut diantaranya yaitu yang dilakukan penelitian di Cina dengan koresponden sebanyak 426 orang. Kemudian ada penelitian di Malaysia dengan jumlah koresponden sebanyak 375 orang dengan range usia 20-30 tahun. Kemudian ada juga sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas King Faisal dengan koresponden sebesar 1094 orang dengan usia 20-30 tahun. Dari 3 jurnal tersebut kita mendapatkan informasi bahwasanya seperti environment attitude, environment awareness, dan environment knowledge sangat berpengaruh terhadap green purchase behavior masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merasa ikut serta dalam mengontrol kerusakan lingkungan dengan membeli produk yang mendukung pemberdayaan dalam lingkungan. Kemudian dari data-data yang didapatkan sebelumnya, Epson menuangkannya dalam 4 pendekatan kunci, yaitu yang pertama mempromosikan dekarbonisasi, yang kedua menutup lingkaran sumber daya, yang ketiga mengembangkan teknologi lingkungan, dan yang keempat menyediakan produk dan layanan yang mengurangi dampak lingkungan. Dari 4 pendekatan kunci tersebut, Epson sendiri membuat tujuan atau goals yang akan dibuat, di mana pada tahun 2050 Epson akan
mencapai sustainability dan juga mengurangi dampak hasil karbon dan juga mengurangi penggunaan sumber daya yang ada di atas tanah. Oke, selanjutnya Pak Buni. Terima kasih, Mas Adam. Jadi dari pemaparan slide sebelumnya terkait dengan tujuan dari Sustainability Epson, di mana mereka memiliki 4 tujuan, mulai dari mempromosikan dekarbonisasi, kemudian menutup lingkaran sumber daya, lalu mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, serta produk-produk yang ramah lingkungan, serta mereka yang telah memiliki visi sampai dengan 2050 terkait dengan sustainability. Maka kebutuhan-kebutuhan dari Sustainable Epson sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama terkait dengan produk printer dan solusi digital yang ramah lingkungan, serta konsumsi rendah energi, di mana ini sudah mulai memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Sebelumnya secara organik bahwa pertumbuhan ekonomi ini berlaku linear tanpa mempertimbangkan degradasi lingkungan. Lalu yang kedua terkait dengan aplikasi teknologi dalam pengurangan limbah. Yang ketiga membutuhkan mitra yang berkomitmen kuat terhadap sustainability dan dapat memberikan secara berkelanjutan. Nah, ini penting untuk bekerja sama bersama-sama dalam melakukan sustainability di Epson Global. Lalu yang terakhir dari kebutuhan sustainability itu adalah solusi yang berimbas pada sustainability, di mana ini harus mudah diukur, kemudian dilaporkan dan dianalisa. Berikutnya. Nah, untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan tadi itu ternyata ada tantangan-tantangan terkait dengan sustainability di Epson, yaitu menemukan solusi pencetakan yang mudah digunakan dengan tetap mengedepankan komitmen berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah mencari cara yang ekonomis dalam mengimplementasikan green technology, di mana untuk green technology ini pada umumnya membutuhkan biaya yang besar. Namun kita lihat untuk dicari cara yang ekonomisnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengukuran dampak lingkungan atau solusi-solusi yang diimplementasikan ini dapat berlangsung secara efektif. Jadi demikian menurut kami persona dari Seiko Epson Corporation atau biasa disebut Epson. Kami dari tim kelompok 4 mengucapkan terima kasih.